Jangan semua yang ada di film jadinya disesatkan, jangan. Tapi harus lihat mana yang sesat, mana yang enggak. Cara mengambil istrinya lah yang sesat di film ini, kan gitu. Pintu teater kajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Dari awal nih kita lihat bahwa ketika ada seseorang yang kemudian ditampakkan sebagai jelmaan Imam Mahdi, nah ini udah langsung kita harus alert ya, bahwa banyak orang-orang yang menyesatkan pemahaman tentang Imam Mahdi. Ini kayaknya filmnya ke arah situ. Gimana sinopsisnya? Coba kita dengarkan dulu. Jadi Ustadz, sebelum saya masuk ke sinopsisnya, boleh saya bertanya dulu Ustadz? Karena judulnya ini menarik banget Ustadz. Oh, gimana? Judulnya ini kan bid'ah ya Ustadz? Oh, bid'ah. Gimana kalau Ustadz boleh Arti bid'ah. Oke, nih. Bid'ah itu ya, kalau ini nulisnya bid'ah gitu ya. Kalau ini tuh sebetulnya bid'ah. Bid'ah itu artinya sebetulnya secara kata itu tambahan. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang ditambah-tambahkan itu adalah bid'ah. Nah, pemahaman dari syar'i adalah sesuatu yang ditambah-tambahkan dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang kemudian tidak juga kemudian masuk ke dalam syariat, inilah yang disebut bid'ah gitu ya. Tambahan-tambahan secara ritual yang kemudian diwajibkan dilakukan, misalnya seperti itu. Itu seringkali kita lihat bid'ah. Bid'ah dia dolalah ya. Semoga sesuatu yang bid'ah itu ya tempatnya di mana? Di neraka gitu. Nah, itulah arti bid'ah gitu. Jadi kalau kita pahami juga tambahan-tambahan yang masuk dalam syariat ya, seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya menyatakan ketika beliau mengajak semua untuk tarawih berjamaah ya di zaman Umar bin Khattab, Umar bilang kalau seandainya ini bid'ah, inilah bid'ah hasanah. Nah, jadi kita harus memisahkan antara bid'ah yang kemudian dolalah tadi dengan bid'ah yang hasanah. Nah, kalau di sini kita lihat sesuatu yang bid'ah pasti bid'ah dolalah. Karena apa? Karena dibuka dengan thriller, ada Imam Mahdi, ada dan lain hal sebagainya gitu. Kita lanjut ke sinopsis ya Ustaz. Jadi gini Ustaz, serial ini menceritakan Baiduri, seorang wanita muda lulusan Mesir yang berusaha menyelamatkan ibunya dari sebuah sekte sesat Ustaz. Ya. Nah, sekte ini dinamakan dengan Jihad Ummah, dipimpin oleh Walid Muhammad yang karismatik. Walid memiliki 4 istri. Di dalam pesantren, Walid banyak ajaran yang menyimpang. Santri-santrinya diperintahkan minum dan mandi air bekas cucian kaki karena dianggap mendatangkan keberkahan Ustaz. Selain itu, ada juga pernikahan paksa dan kepatuhan mutlak dan ritual yang dipertanyakan. Nah, di situ Ustadz, Baiduri tidak berjuang sendiri, ditemani oleh Hambali, seorang santri lulusan Yaman. Baiduri berusaha mengungkap kebenaran dan praktik-praktik penyimpangan Walid dengan cara tinggal di pesantren tersebut untuk menyelamatkan jamaah-jamaah yang sudah tersesat di jalan yang salah, Ustadz. Ya, jadi gini, ini film Malaysia ya? Begini, di Indonesia hal-hal seperti ini itu sudah ada beberapa ya. Kalau kita lihat ada siapa yang mengaku nabi itu yang di Bogor itu dia mengaku dia itu seorang nabi. Ada yang mengaku malaikat Jibril, ada yang mengaku Imam Mahdi, banyak ya, banyak. Dan mereka-mereka ini biasanya menginginkan sebuah taklid ya. Taklid itu kepatuhan, ketaatan yang kemudian pakai kacamata kuda ya, terhadap seorang mursyid atau yang dianggap mursyid, dianggap gurunya ya, agar supaya si guru ini atau si walid ini dia bisa mengambil keuntungan ya dari ketaatan, kepatuhan, ketidaktahuan atau
ya namanya masyarakat yang awam yang tidak tahu, yang disesatkan oleh orang-orang seperti Walid ini. Seringkali juga ada membuat yang namanya padepokan gitu ya, bukan pesantren ya, padepokan lah apalah gitu ya. Saya ingin membedakan antara orang selalu bilang pesantren. Pesantren itu sesuatu yang sebetulnya terjaga ya, dari mulai sistemnya, dari mulai bacaannya, dari mulai ajarannya, itu pesantren. Tapi orang-orang yang kemudian terjadi penyesatan dan lain-lain biasanya bukan pesantren, itu mengatasnamakan pesantren aja, biasanya begitu. Nah, ciri-cirinya begitu banyak di Indonesia gitu ya. Kalau di Malaysia mungkin ada juga, ada beberapa ya, saya nggak mau sebutin nih karena kalau disebutin nanti akan jadi kontroversi ya. Tapi ada beberapa komunitas ya, yang kemudian organisasi yang kemudian sesat juga gitu. Nah Ustadz, film ini kan mengangkat tentang sekte sesat ya Ustadz. Namun ciri yang digambarkan cenderung mengarah ke agama Islam Ustadz. Nama tokoh utama kan namanya tadi Walid Muhammad Ustadz. Terus mempunyai 4 istri, dan judul film juga diambil dari diksi bahasa Arab. Lokasinya juga digambarkan di pesantren dan memiliki banyak santri. Nah pertanyaannya Ustadz, apakah film ini ada maksud untuk merusak citra ajaran agama Islam Ustadz? Gini, kita jangan cepat-cepat untuk mengambil bahwa wah ini merusak, wah ini akan merusak atau merendahkan misalnya agama Islam. Jangan cepat-cepat seperti itu. Karena apa? Karena kalau saya lihat dari awalnya kemasan film ini justru ingin memberikan satu informasi bahwa ada sekte sesat atau aliran sesat yang dipimpin oleh seorang Walid yang sesat gitu ya, yang ingin menyesatkan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ke sana ya jadi positif gitu ya, jadi positif ya. Walaupun kalau kita lihat jangan semuanya jadi diambil sesat. Seperti misalnya Walid punya istri 4 gitu. Jadi orang-orang berpikir, oh istri 4 sesat. Ya kita harus kembalikan lagi ke secara fikih gitu. Oh kalau di dalam Islam seorang laki-laki boleh beristri lebih dari 1 gitu ya. Tetapi kan tentu ada persyaratannya. Jangan semua yang ada di film jadinya disesatkan, jangan. Tapi harus lihat mana yang sesat, mana yang enggak. Cara mengambil istrinya lah yang sesat di film ini kan gitu. Ya kan? Nah hal-hal yang seperti ini memang harus diluruskan. Dan ini apa ya, kalau sudah film yang seperti ini tuh nonton itu harus ada pendamping yang paham. Nah, kalau nggak paham nanti salah-salah, jadi salah mengartikan, salah menginterpretasikan, jadi akhirnya wah ini salah semua gitu. Nah harus hati-hati ya gitu. Jadi harus dilihat bahwa tadi itu mana-mana yang kemudian memang ingin disampaikan oleh sutradara bahwa ini kesesatan gitu. Kayak tadi dia dibaiat gitu ya. Nah dibaiat dengan kemudian janji sumpah setia gitu ya. Ini taklid, ini kan nggak boleh gitu. Nah seperti itu. Nah Ustadz, boleh kita lanjut ke pertanyaan Ciniti Ustadz. Di serial Bid'ah ini kan merupakan salah satu series yang mengangkat tentang penyimpangan ajaran agama Ustadz. Dalam sebuah sekte keagamaan yang dipimpin oleh seorang tokoh manipulatif yang berkedok spiritualitas, boleh nggak Ustadz tanya ke Ciniti, apa latar belakang dari pembuatan series Bid'ah ini? Ya, coba ya. Ciniti tahu nggak ya? Ciniti tahu nggak apa sih latar belakang dari pembuatan serial Bid'ah ini gitu? Serial Bid'ah ini dibuat untuk menyoroti isu sensitif tentang penyalahgunaan agama dan dampaknya pada korban, khususnya perempuan. Tujuannya supaya penonton lebih kritis dan waspada terhadap ajaran sesat yang mengatasnamakan agama. Mau aku carikan info lebih detail tentang latar belakang serial ini? Mau, coba saya dengar. Seperti apa? Tentu, dengan senang hati. Serial Bid'ah ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Malaysia. Kisah ini bermula dari laporan seorang wanita yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya sendiri. Kasus ini kemudian berkembang menjadi penyelidikan yang lebih besar,
Dan akhirnya terungkap bahwa ayah tiri wanita tersebut adalah pemimpin sebuah sekte agama sesat. Sekte ini telah melakukan berbagai tindakan kriminal, termasuk pencucian otak, kekerasan seksual, dan pembunuhan. Serial Bidah ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya sekte agama sesat dan pentingnya melindungi korban pelecehan seksual. Bagus nih. Berarti dari awalannya dia bagus ya. Jadi pernah terjadi dan ada sekte sesat di Malaysia yang kemudian dibuatlah film agar supaya educational program ya, jadi mengedukasi yang namanya masyarakat di Malaysia supaya mereka berhati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Ya ini juga bagus. Di Indonesia juga tadi saya sampaikan ada beberapa, tapi karena di Indonesia ini besar ya, ada MUI-nya, ada Ormas dan lain-lain, jadi hal-hal yang seperti ini langsung bisa terdeteksi dengan cepat gitu. Jadi kalau misalnya kayak waktu itu ada yang mengaku nabi di Bogor, langsung dengan cepat kita bisa deteksi. Kemudian ada yang mengaku jadi malaikat Jibril, ada yang mengaku Imam Mahdi, semua terdeteksi dengan cepat ya. Jadi bisa kemudian diisolir. Dan ini juga ada sudah mulai muncul jamaah-jamaah atau yang disebut dengan komunitasnya sudah mulai muncul, dan itulah yang kemudian dibina gitu. Di Indonesia juga bisa secara cepat, hanya di Indonesia belum dibuat film yang mengedukasi yang kemudian memang programnya untuk meluruskan. Malah di Indonesia ada film-film yang malah melecehkan malah gitu ya, mengangkat si gerak-gerik yang menyesatkan ini justru kemudian dieksploitasi dan tidak diberikan pelurusan ya terhadap sebetulnya seharusnya seperti apa.